semuanya, kembali lagi di tayangan Talk About Life. Di tayangan kali ini kami akan menayangkan sebuah tayangan yang bertemakan anak panah kesuksesan. Nah, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, share ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video dari kita selanjutnya. Apa sih arti sukses itu? Pada umumnya, kita mendefinisikan sukses dengan uang, ketenaran, status sosial, dan juga jabatan. Tapi, yang sebenarnya, sukses merupakan kemampuan seseorang dalam menjalani hidupnya sesuai keinginannya dan melakukan sesuatu yang paling dinikmatinya. Sukses bukanlah tujuan akhir yang menghalalkan segala cara untuk mencapainya, melainkan suatu proses yang dilakukan secara bertahap untuk mencapainya. Baiklah, narasumber kita pada kali ini adalah seseorang yang sudah banyak memiliki pengalaman dalam hidupnya. Bapak Iputu Gede Ardike, SPD, MPD, atau lebih sering dikenal dengan Pak Ardike. Beliau merupakan salah satu guru BK SMA Negeri 2 Mengui dan juga beliau merupakan pembina OSIS SMA Negeri 2 Mengui. Hai Pak, apa kabar? Halo semuanya, kabar saya baik. Bisa diceritakan sedikit Pak, pengalaman Bapak saat remaja dulu? Apakah ada hal yang menarik yang Bapak alami? Sebelum memulai dari kehidupan di masa remaja, perlu mungkin saya ceritakan tentang keberadaan saya. Yang pertama, saya adalah putra keempat dari 4 bersaudara, putra putri dari ayah Irai Farse dan ibu Niputulana. Ya, keduanya orang tua kami sudah almarhum ya. Terus kami melanjutkan pendidikan dengan tamat di SD tahun 81, terus melanjutkan pendidikan di SMP dan tamat tahun 84 dan melanjutkan pendidikan SMA tamat tahun 87. Ya, karena keberadaan kami dari keluarga yang tidak mampu, saya selalu berusaha ya untuk mengisi diri dan ingin melanjutkan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu masuk di perguruan tinggi. Nah, namun pada saat itu karena ketiadaan biaya, saya berusaha mengikuti salah satu orang yang pergi ke Nabire Irian Jaya yang sekarang disebut dengan nama Papua ya. Nah, jadi kami 2 tahun tidak melanjutkan pendidikan. Setelah itu pada tahun 1989 kami baru mengikuti pendidikan di S1 pada program pendidikan bimbingan konseling. Di salah satu orang tinggi yang ada di Jayapura, yaitu di perumahan Kapolda ya, Bapak waktu itu namanya Bapak Dr. Anus Ketur Soekardo. Beliau adalah Kapolda di Papua yang kami ikut numpang di sana ya, kami tetap bisa melanjutkan pendidikan ya dengan sedikit biaya yang diberikan oleh beliau. Terakhir kami tinggal di salah satu pura yang ada di Jayapura ya, karena kami tidak sanggup menyewa rumah atau kos ya. Kami tinggal di pura namanya Pura Surya Buana yang ada di Sekilen, Kota Raja Jayapura ya. Di situ kami tinggal dan terus bisa melanjutkan pendidikan. Kami diberikan beasiswa yang namanya PPA, Peningkatan Prestasi Akademik, dan satu lagi namanya beasiswa Super Semar ya. Waktu itu masih ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto. Apa sih yang membuat Bapak untuk memutuskan menjadi pegawai negeri? Setelah dengan semangat yang begitu kuat ya, kami bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 ya. Waktu itu kami tidak pernah mempunyai cita-cita untuk menjadi pegawai negeri sipil, sama sekali tidak punya ya. Terus tidak lama kemudian ya, karena kami tinggal di pura ya, ada salah satu pejabat tinggi dari militer ya, waktu itu Pangdam ya. Mereka bertugas di Jayapura, namanya Bapak Letnan Jenderal Iketut Wirdana ya. Beliau mencarikan saya pekerjaan di salah satu perusahaan swasta asing nasional yang namanya Codeco ya, Korea Development Company ya. Ya pada saat itu ya, karena atas rekomendasi beliau ya, saya waktu itu langsung ditempatkan sebagai asisten HRD ya, Human Resources Development ya, di bagian kepersonaliaan.
membuat sekolah. Ada TK Kodeko, ya TK Korea Development Company, ada SD Kodeko, ada SMP Kodeko, ada STM Kodeko, ya. Jadi karena latar belakang saya sebagai seorang guru, ya, saya di sana ditugaskan untuk menjadi pengurus yayasan. Ya, waktu itu langsung jadi ketua yayasan Kodeko Group Irian Jaya di bidang pendidikan. Ya, pada saat kami sudah sangat senang bekerja di perusahaan, ya tiba-tiba ada satu situasi yang sangat tidak baik. Ya, kita tahu bahwa Timur Timur ya mulai merdeka pada tahun 99 ya. Setelah itu Irian Jaya, setelah itu terus bergejolak ya. Di Irian Jaya banyak sekali masyarakat di berbagai daerah yang menaikkan bendera bintang kejora ya. Kami sangat ketakutan sekali. Di mana selama melaksanakan tugas sebagai ARD, kami selalu melakukan proses pemecatan kepada beberapa karyawan yang memang kondite dan kredibilitas kerjanya tidak baik. Setelah itu ya dengan kondisi dan situasi seperti ini ya kami akhirnya menjadi target ya dari mereka-mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja ya. Nah, pernah satu saat pada saat proses penggajian ya rumah kami ya diserang oleh kelompok-kelompok yang pernah di PHK itu ya. Akhirnya di tengah malam ya, saya dilarikan oleh Artop ke pelabuhan ya. Di situ saya naik speedboat 85 PK itu ya, dengan kekuatan 85 PK kami dilarikan ke Kota Biak ya. Ya itu tahun 2005. Akhirnya dari Kota Biak kami terbang ke Bali. Menurut Bapak, perlu atau tidak memiliki pekerjaan tambahan saat kita sudah memiliki pekerjaan tetap? Apakah Bapak sendiri memiliki usaha tambahan? Jika memiliki, boleh dong di-sharing sedikit tentang usaha tambahan Bapak tersebut? Ya. Terus selama di Bali kami juga tetap tidak pernah putus asa ya. Kami harus selalu mencoba ya. Salah satunya yang kami coba adalah melamar ya, dan dengan melihat informasi yang ada di koran ya. Jadi akhirnya dari lamaran tersebut kami diterima di salah satu perusahaan yang ada di Bali yang namanya Bali Mindo ya, Bali Mebel Indonesia. Penerimaan CPNS ya kalau nggak salah itu November 2004 ya, ada lowongan CPNS, kami coba mengikuti ya. Ternyata dari apa yang kami ikuti kami berhasil diterima sebagai CPNS ya. Ternyata memang gaji seorang CPNS waktu itu kecil ya. Ya. Gaji yang kami terima karena masih CPNS kalau tidak salah waktu itu 729.923 rupiah. Hidup dengan uang segitu tidak bisa ya, karena kami masih CPNS ya. Berbagai upaya kita lakukan ya, salah satunya berdasarkan ide dari istri saya ya, kita memulai untuk melakukan kegiatan bisnis kecil-kecilan ya. Bisnis itu kita namakan sama bisnis telur asin ya, seperti itu. Wah, keren sekali ya Pak usaha yang Bapak miliki. Nah, saat Bapak memilih usaha telur asin, apakah pernah Bapak mengalami kegagalan? Jika pernah, kegagalan seperti apa yang Bapak alami? Setelah saya memulai bisnis telur asin ya, banyak sekali kendala dan hambatan yang saya temukan ya. Salah satunya kesulitan pasokan telur ya. Kita tahu ya telur asin itu bahannya dari telur bebek ya, tidak segampang dengan telur ayam merah ya. Namun kendala-kendala ini dapat kami atasi ya. Akhirnya usaha kami pelan-pelan sudah mulai bisa berjalan baik ya. Sudah berjalan baik ya. Kami bisa memenuhi pelanggan yang ada di pasar gitu. Kami sudah bisa selalu dalam keadaan ready hasil produksinya. Ya kalau dibilang modal, sesungguhnya modal awal itu tidak begitu besar sih. Kami mengawali dengan kecil-kecilan saja. Bayangkan ya, gudang untuk tempat telur aja kami waktu itu tidak punya. Gudang untuk produksi waktu itu juga tidak ada ya. Ya cukup ya gudang telur kami taruh di dapur dulu ya. Gudang produksi kita buat emper-emperan di samping-samping rumah ya, pelan-pelan ya, lama-kelamaan ya. Begitu memulai ada rezeki ya, saya langsung ya membuat gudang sendiri ya, terus membuat
tempat produksi sendiri. Bagaimana nih cara Bapak mengatasi kegagalan yang pernah Bapak alami sebelumnya? Ya, akhirnya kegagalan itu pelan-pelan kita pelajari. Ya, setelah kita pelajari, kita menemukan beberapa solusi yang harus kita selesaikan. Yang pertama, kualitas tetap yang utama. Yang kedua, servis atau pelayan juga tetap yang utama. Ya, terus yang ketiga, kami agar barang itu bisa diterima saja di pasar, ya kadang-kadang kita hanya melakukan konsinyasi, ya barangnya kita titip saja dulu, ya sekalipun tidak dibayar, ya nanti setelah laku baru dibayar, ya itu adalah salah satu perjalanan, ya. Nah, sekarang kan Bapak memiliki usaha tambahan dan Bapak juga memiliki pekerjaan tetap. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu antara pekerjaan tetap Bapak dan usaha tambahan Bapak tersebut? Nah, yang menghandle dagang ini adalah istri, ya, dan saya hanya sebagai orang yang sifatnya membantu saja. Itu pun saya melakukan itu di luar jam kegiatan pokok sebagai seorang PNS, ya. Misalnya pulang sekolah jam 3, baru kami mengirim ke Pasar Badung, Kumbasari, Sukawati gitu, ya. Masukkan barang di sore-sore hari, ya, agar besok nanti kegiatan tugas pokok saya sebagai seorang pegawai negeri tidak terganggu. Kami bisa melaksanakan tugas di sekolah jam 7 pagi harus sudah ada di sekolah, itu, ya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara agar kita konsisten tentang usaha yang kita tekuni itu? Ya, ada beberapa tips, ya, untuk memulai usaha. Ya. Yang pertama, yang terpenting satu, supervisi dulu. Ya, kita supervisi pasar, ya, membaca keadaan pasar. Kira-kira pasar itu yang diperlukan apa sih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita harus ada tekad yang baik, niat yang baik. Ya, ya. Satu yang terpenting, ya, kita harus betul-betul tidak boleh putus asa, ya, apabila mengalami kegagalan, ya. Akan tetapi kegagalan yang kita alami, seandainya kegagalan yang kita alami, ya, hal yang terpenting harus kita lakukan, tetap melakukan evaluasi, ya. Ya, kita kegagalannya ada di mana, apa yang harus kita benahi, ya, sehingga kegagalan itu kita benahi dengan baik. Nah, kita harus selalu menekuni apa yang sudah menjadi tekad dan niat kita, ya. Ya, Pak, pastikan, ya, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, cepat atau lambat, ya pasti, ya kesuksesan pasti akan selalu ada, ya. Sebelum kita tutup nih Pak, apakah ada motivasi yang ingin disampaikan pada orang-orang yang melihat video ini? Ya, kesuksesan ini tidak sesungguhnya tidak harus kita harus menjadi pegawai negeri saja, ya. Sering juga kita dengar tidak harus menjadi pegawai di salah satu hotel, ya. Sesungguhnya kesuksesan itu banyak hal bisa kita lakukan agar kita menjadi seorang sukses, ya. Yang terpenting ingat, kita harus punya motivasi yang baik, ya. Kita harus punya dedikasi yang baik, ya. Kita harus tekun, ya. Kita harus punya tekad yang baik, ya. Dan kita harus bisa mengatur waktu, ya. Kita ketahui orang yang tidak sibuk sering tidak punya waktu, ya. Orang yang sibuk selalu punya waktu, gitu, ya. Nah, oleh karena itu siapapun di antara kalian kalau ingin sukses sesibuk apapun, ya, harus selalu ada waktu, ya, karena waktu itu sangat bermanfaat sekali bagi kita, ya. Jangan kita biarkan waktu itu lewat begitu saja, ya. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sharing ke kita tentang cerita Bapak. Nah, itu dia pengalaman dari narasumber kita. Semoga dapat memotivasi kita semua dan pantang menyerah dan tidak putus asa. Ada satu pepatah yang mengatakan, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.